Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 21 November, judul renungan kita, Berbicara Bagi Tuhan. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 6. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 1 Korintus pasal 12 ayat 10, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Efesus pasal 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Dasar kepercayaan ke-18, karunia nubuat. Salah satu karunia Roh Kudus adalah nubuat. Setiap daftar karunia di dalam Alkitab mencakup karunia nubuat. Bahkan setelah menghabiskan seluruh 1 Korintus pasal 12 untuk menjelaskan tentang berbagai macam karunia rohani, Paulus melanjutkan dengan memberikan pasal kasih yang besar. 1 Korintus pasal 13. Dalam ayat-ayat pertama pasal itu, ia menjelaskan bahwa beberapa karunia yang diperdebatkan oleh jemaat Korintus yang menganggapnya lebih penting daripada yang lain adalah berbahasa roh, nubuat, hikmat dan pengetahuan, dan memberikan karunia-karunia besar kepada orang-orang miskin. Paulus mengatakan bahwa semua itu tidak penting, kecuali Anda memiliki karunia yang paling besar dari semuanya, kasih. Anak-anak, apa yang ada di dalam diri kita yang membuat beberapa hadiah terlihat lebih besar, lebih baik, dan lebih penting? Apakah karena kita berpikir bahwa kita akan mendapat pujian yang lebih banyak? Jika demikian, kita telah salah memahami inti dari pemberian itu, yaitu untuk melayani. Secara khusus, karunia nubuat tampaknya menjadi titik perdebatan. Beberapa orang berpikir bahwa karunia ini hanya berlaku pada zaman Alkitab. Yang lain berpikir bahwa seseorang di gereja mereka bernubuat setiap minggu. Apa itu? Apakah itu meramalkan masa depan? Jika Anda mencarinya secara online, itulah yang paling sering Anda temukan. Tetapi Alkitab memiliki pandangan yang lebih luas dari itu. Menurut Strong Concordance, kata Ibrani berarti berbicara atau bernyanyi di bawah ilham, dan kata Yunani terdiri dari dua kata yang berarti memunculkan atau mendahului dan memberitahukan. Kadang-kadang tentu saja perkataan nabi yang diberikan oleh Allah mendahului peristiwa dan karena itu menubuatkan masa depan. Bahkan Tuhan berkata bahwa jika seorang nabi menubuatkan dan perkataannya tidak menjadi kenyataan, maka dia bukanlah nabi yang sejati. Namun sebagian besar para nabi, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, berbicara bagi Allah kepada umatnya, memberikan nasihat, memperingatkan akan adanya bahaya, serta memberikan dorongan dan pengajaran. Sebagai orang Advent, kami tidak berpikir bahwa Allah telah berhenti dari pekerjaan itu. Tidak pernah. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, sampaikanlah firman-Mu kepada saya melalui cara apapun yang Engkau pilih. Saya percaya kepada firman-Mu, Alkitab, dan saya percaya kepada para nabi yang berbicara selaras dengan firman yang diilhami. Kadang-kadang saya berharap saya dapat berbicara untuk-Mu
dalam cara yang kecil. Amin.